singa, gajah, dan beruang. Wow, 3 hewan yang paling cantik tapi menakutkan. Tapi apa sih yang bikin hewan-hewan ini takut? Emangnya ada? Kamu mungkin bakal kaget sama jawabannya. Yuk, kita cari tahu. Kita mulai dengan si raja hutan, singa. Nanti kita bahas juga gajah, tapi kita bahas singa dulu ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau si kucing hutan ini takut sama zat yang paling penting buat manusia. Aku kasih petunjuk ya. 70% permukaan bumi tertutup zat ini. Serius, singa yang buas takut sama air. Sebenarnya itu mitos. Singa suka kok berendam buat menyegarkan badannya. Ini masuk akal sih kalau kamu mempertimbangkan iklim yang harus dihadapi singa. Suhu di sabana sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Manusia juga maunya nyebur di pantai kalau cuacanya seperti itu. Jadi, kenapa kita menduga singa nggak mau nyebur ke air juga? Apalagi, singa punya berat antara 127 kg sampai 190 kg. Ditambah lagi, bulu mereka yang tebal. Kebalikan dari mitos kalau singa takut air, hewan ini sebenarnya jago renang. Kucing-kucing besar lain dari iklim hangat juga jago renang loh. Misalnya harimau, macan tutul, jaguar, dan ocelot. Sebenarnya, kucing dari tempat beriklim dinginlah yang berusaha keras menghindari air. Misalnya bobcat, lynx, dan macan tutul salju. Hewan-hewan ini hidup di tempat seperti bioma tundra alpen yang dingin. Itu adalah area pegunungan berbatu. Rata-rata, suhu di sana bisa mencapai 1 derajat Celcius. Ya, wajar aja kalau kucing-kucing besar dari tempat dingin ini nggak suka air. Bulu yang basah bakal bikin mereka kedinginan kan? Itu udah pasti. Kayaknya kamu nggak perlu susah payah buat nyari tahu dari mana asal mitos singa takut air ini. Mungkin buat beberapa orang yang lagi nonton video ini, alasannya ada di dekat layar komputer kamu. Lagi lompat-lompatan dan gangguin kamu. Iya, kita mungkin menyimpulkan kalau beberapa aspek perilaku kucing peliharaan kita bakal sama dengan perilaku singa. Kucing domestik emang berkerabat dengan kucing-kucing besar yang disebutkan tadi. Tapi sebenarnya mereka bukan keturunan langsung dari mereka loh. Mereka berkembang selama jutaan tahun dari satu nenek moyang mereka yang masih hidup di hutan sekarang, kucing liar Timur Dekat. Karena nggak ada banyak air di Timur Tengah, kucing-kucing ini sangat jarang nemu air. Seperti keturunan mereka, kucing-kucing ini cuma tahu kalau itu sumber makanan. Sama kayak anabul kamu, mereka jarang mandi, berenang, atau berinteraksi sama air. Untungnya, emang nggak perlu. Kucing domestik menggunakan lidah mereka buat membersihkan diri. Mereka bisa ngelakuin ini. Soalnya, lidah mereka punya papila berbentuk kait yang kecil. Papila itu ngebantu kucing merapikan bulu yang kusut, juga membuat bulunya bersih, wangi, dan tidak bernoda. Secara umum, kucing adalah makhluk penyendiri. Kamu mungkin lagi teriak sekarang dan bilang kucingmu suka main air kok. Ya, itu mungkin aja. Beberapa kucing malah suka main air. Misalnya, tetesan air dari keran atau gelembung di bak. Ada kok ras kucing domestik yang dikenal benar-benar suka air. Misalnya aja, Van Turkey atau dikenal juga sebagai kucing perenang. Konon, ras kucing ini jadi suka air karena terbiasa berenang di Danau Van buat menyegarkan badan mereka. Danau Van sendiri berada di area tempat kucing-kucing ini berevolusi. Lanjut yuk ke masalah yang nggak dialamin sama kucing. Kamu pernah dengar musofobia atau surifobia? Keduanya adalah sebutan untuk rasa takut terhadap tikus. Ada rumor kalau hewan yang punya fobia ini adalah gajah yang elegan. Padahal kan, bergantung spesiesnya, gajah memiliki tinggi kira-kira 3 meter dan beratnya 4080 kg. Masa sih mereka takut sama tikus yang panjangnya cuma 10 cm dan beratnya kurang dari setengah kilogram? Tapi kenapa sampai ada rumor ini? Nah, rumor ini didasari sama kemungkinan kalau gajah takut banget tikus-tikus ini masuk ke belalai mereka. Kalau tikus berhasil ngelakuin itu, bisa-bisa belalai gajah mengalami iritasi dan tersumbat loh. Jangan kecewa ya, tapi gajah ternyata nggak takut sama tikus tuh. Itu cuma mitos. Peneliti bilang
nggak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau gajah takut sama tikus. Paling-paling gajah cuma kaget sama hewan penggerak kecil yang suka muncul tiba-tiba itu. Sama kok kayak kita. Para ahli juga bilang, meskipun tikus berhasil masuk ke belalai gajah, hewan besar ini tinggal ngeluarin tikus itu dengan embusan napas. Ada juga beberapa bukti kalau seringkali hewan ini cuek sama tikus. Dan bahkan nggak peduli jika ada tikus yang memanjat ke kepala dan belalai mereka. Peneliti yakin hewan besar itu nggak takut sama hewan apapun cuma karena ukurannya kalau mereka sehat. Jadi, singa sebenarnya nggak takut air, gajah nggak takut tikus. Terus, apa ada rumor ketakutan hewan yang bukan mitos? Kita mungkin bakal merasa kecewa kalau bertanya apa beruang takut sama sesuatu, iya kan? Para penonton, beri tepuk tangan yang meriah untuk sahabat manusia. Benar, beruang merasa nggak nyaman setiap kali berpapasan sama anjing, meskipun mereka punya hubungan gen yang sangat jauh. Waktu dua makhluk ini bertemu, anjing punya kemampuan buat mengejar, mengintimidasi, menyudutkan, atau menghasut beruang. Nah, si beruang yang perkasa malah bakal nyoba buat menghindari pertarungan sama anjing. Bahkan, ada jenis ras anjing Finlandia yang bernama anjing beruang Karelia. Spesies anjing ini digunakan khusus buat ngusir hewan-hewan besar. Kayak beruang, anjing ini sangat peka sama arah. Punya kelenturan dan kendali tubuh yang baik, keberanian, indera penciuman luar biasa, dan kegigihan. Berarti kalau gitu, kamu bisa dong ngajak anjing kamu ke tempat yang dilewatin beruang. Kamu nggak perlu takut dan santai aja, soalnya kamu ditemani anjing setia kamu kan? Eits, nggak juga sih. Meskipun beruang nggak nyaman di dekat anjing, jangan lupa ukuran dan kekuatan mereka. Beruang hitam Amerika bisa mencapai tinggi 2 meter dan berat 300 kg. Kalau induk beruang tersudut dan merasa anak-anaknya dalam bahaya, dia sangat mungkin bakal mengamuk. Artinya, kamu atau anjing kamu bisa kena masalah besar. Jadi, jangan coba-coba mempraktikkan teori ini ya. Kalau kamu emang mau pergi ke area asing sama anjing kamu, rencanakan dulu dan biasakan diri kamu sama kehidupan liar yang mungkin kalian hadapi di sana. Soalnya, kita nggak bisa nebak reaksi beruang waktu ngelihat kamu dan anjing kamu. Terutama karena mereka mengidap kinofobia ringan atau takut sama anjing. Seenggaknya, kita bisa nemu satu ketakutan yang bukan mitos dari 3 hewan tangguh ini. Anjing emang aneh. Hewan ini ngasih kita kebahagiaan dan kenyamanan di rumah kita. Tapi cukup berani buat nantangin beruang kalau perlu. Emang benar, makhluk biasa juga bisa jadi pahlawan kok. Kalau gitu, yuk kita bahas apa yang bikin takut pendamping setia kita ini. Kamu penasaran nggak kenapa anjing nggak nyaman waktu mendengar suara menggelegar? Masing-masing anjing punya tingkat ketakutan berbeda sama suara bising. Tapi, anjing merasa gelisah karena guntur dan kilat yang enggak terduga atau letupan nyaring pertunjukan kembang api. Anjing bisa gemeteran, nyelipin ekornya ke antara kakinya, atau bahkan kabur dari rumah karena mereka nggak tahu apa penyebab suara nyaring itu. Satu hal lagi yang benar-benar bikin takut anabul setia kita adalah waktu kita ninggalin mereka sendirian. Ini juga bisa bikin tetangga kamu tersiksa. Karena gejala umum dari rasa takut ini adalah menggonggong terus-terusan. Ketakutan ini juga bisa bikin anjing kamu trauma loh. Ini ada hubungannya juga sama alasan anjing menggigit sofa kamu. Anjing yang punya kecemasan akan perpisahan biasanya bakal merusak barang di rumah. Tapi, kamu nggak bisa marah lama-lama sama anjing kamu kan? Anjing bakal nebus itu kok waktu kalian berhadapan sama beruang.